Bapak ada cerita nggak? Ini uangnya mau dipakai buat apa atau seperti apa? Eh, Insya Allah katanya uangnya mau dibangun untuk rumah, terus untuk dipakai modal usaha, salah satunya bikin roda untuk bapak berjualan dan Masya Allah. memberi kepada anak yatim. Allahu Oh, Akbar ya. Masya Dia sendiri Allah. butuh tapi masih kasih ke orang ya, Masya Allah. Duh, itu dia ya. Dikawal teman dan pakai polisi Kak, biar uangnya lebih aman dan sebagai bukti juga. Oh, Masya Oh, Allah. Masya Allah. Berarti memang Amel ini emang niatnya emang udah baik ya dari awal, memang udah baik banget. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waduh, mudah-mudahan di setiap episode dari Cerita Untung memberikan manfaat dan juga menginspirasi ya teman-teman semuanya. Dan Betul. jangan lupa sebelum kita mulai obrolan kita di subscribe dulu. Betul. Jangan lupa nyalain lah loncengnya, terus bisa liatin kita terus upload ya kan? Benar. Nah, di Indonesia ini sekarang dalam rangka pandemi ada sesuatu bisa dibilang tren atau juga mungkin sebuah fenomena baru yang sangat mengagumkan ya. Karena banyak ternyata anak-anak muda Indonesia yang aktif di sosial media justru berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ini keren banget. Itulah dia ya, orang Indonesia itu berarti memang orangnya tuh berjiwa dermawan. Sosial Tipenya tuh tinggi. sosialnya tinggi banget, suka membantu. Nah, sekarang kita akan terhubung dengan seorang wanita muda, tapi dia betul-betul luar biasa dengan mencoba keikhlasannya. Dia upload fotonya, ngerekam dulu video bapak, terus dia upload dan dia galang donasi. Nah, Nah, seperti sebelum apa? kita ngobrol sama beliau, teman-teman mau tahu tema kita hari ini apa? Yuk kita lihat video berikut ini. Alhamdulillah sekarang kita udah terhubung dengan Elsa Amelia yang kebetulan ternyata kejadian tersebut bukan terjadi di Jakarta, melainkan di Garut. Nah, karena kita ke Garut ini mungkin masih PPKM, kita bisa hubungkan melalui Zoom. Ya, langsung kita ngobrol sama Amelia ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Apa kabarnya Amel? Kabar baik Kak, kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, Amel kuliah Amel. di mana sekarang? Kuliah Kak Di? di Universitas Garut. Oh, di Oh ya Garut ya karena ya, karena memang di Garut ya ya benar. mungkin Tiba-tiba kuliah di Universitas Jakarta gitu. kan tapi emang suka gitu juga orang Oh sekarang iya semua ya. serba online kan. Benar. Oke, Amel ini kan kita melihat nih video kamu ini yang kamu unggah itu kan benar-benar viral banget nih. Dan kita dengar juga bahwa Amel bukan cuma sekedar merekam video si bapak penjual agar-agar ini, tapi Amel juga ikut membantu untuk menggalang dana juga. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke penggalangan dana yang sudah Amel lakukan, sebenarnya awal mulanya kronologisnya seperti apa sih ketemu si bapak agar-agar ini sampai akhirnya Amel juga tergerak untuk langsung ngerekam? Apa kamu perhatiin bapak nih kayak manis banget ya, bapak ini mondar mandir ini kayak bapak manis deh, diliatin terus gitu gimana? Kok tiba-tiba fokusnya ke bapak itu gitu, awalnya gimana? Kan sebenarnya sebelum sebelum kejadian di warung nasi itu, saya kan sudah bertemu dengan si bapak di salah satu geprek di yang jualan geprek. Nah, saya kan beli di situ, kebetulan ada bapak juga kayak yang mau beli, karena lihat bapaknya mau beli, saya kasihan ke bapaknya, jadi saya beliin lagi buat bapaknya, beli sekaligus dua.
Nah, kebetulan pas besoknya Bapak datang ke warung nasi milik ibu saya. Di situ saya sedang membantu ibu saya. Ketika Bapak hendak membeli dengan membawa uang 5.000, di situ saya eh, ada ingin membantu Bapak kembali dengan membungkuskan nasi untuk Bapak. Ketika Bapak akan membayar uangnya, saya tolak dengan alasan agar uangnya disimpan aja buat Bapak disimpan. Untuk terkait masalah rekaman itu, kebetulan kakak saya yang sedang duduk di kasir dan merekam situasi saat itu. Saya yang membungkus nasi untuk Bapak itu gitu, Kak. Nah, ini apa emang Amel ini udah tahu bapaknya selain ketemu di tempat ayam geprek tadi ya? Apakah emang udah pernah lihat juga si bapak jual agar-agar di dekat area situ atau abis itu Amel ajak ngobrol? Belum, Kak. Baru 2 kali. Iya, ekspresi bapak. Sama yang ketika beliau ke warung. Ya, yang sedihnya tuh ketika kita lihat tuh ekspresi bapaknya tuh kayaknya kasihan gitu ya. Bapak itu kayak malu gitu, mau beli malu, nggak tega tapi duitnya segini, beli nggak ya, tapi lapar gitu ya. Lapar tapi duitnya cuma segini, beli nggak ya, bolak-balik gitu. Tuh berasa banget sih ibaratnya. Kalau kita lihat tuh ya iba juga sih sebenarnya. Kemudian ketika udah dikasih, apa bapak itu makan di tempat atau dibawa pulang? Dibawa pulang. Dibawa pulang ya? Aduh, jangan-jangan satu bungkus itu pun buat keluarga lagi. Iya. Aduh. Tapi waktu bapak itu nyampe ke rumah makan tempat ibunya Amel, Amel ingat nggak sama bapak itu langsung? Kalau itu bapak yang pernah Amel beliin juga di geprek. Soalnya kan kejadian, iya, Emang nama tempat makannya Amel apa di sana? Ampera Bungo Tanjung. Ampera. Di Garut. Ampera di Palembang, tapi rumah masakan Padang, tapi letaknya di Garut. Ini unik loh. Menarik sih ya. Makan masakan Padang, namanya Ampera ada di Palembang, tapi lokasinya di Garut. Sangat Nusantara sekali nih. Oke, Amel. Nah, ketika Amel kan anggaplah kakaknya Amel sama Amel gitu ya ngerekam, pasti kan karena merasa ada rasa iba gitu ya dengan bapak, apalagi bapak bener-bener cuma megang 5.000 rupiah banget gitu ya, kita lihat terus gimana dia ngeliatin makanan, betapa dia pengen banget makan saat itu. Nah terus akhirnya seperti apa sih Amel? Akhirnya kan Amel unggah tuh di sosial media, terus akhirnya Amel bikin penggalangan dana, itu gimana ceritanya? Ketika saya unggah, sebenarnya saya unggahnya bukan hari ketemu Bapak. Nggak tahu sehari, nggak tahu kurang lebih sehari 2 hari setelah ketemu Bapak, saya unggah videonya jam 10, antar jam 10 jam 11. Udah itu rame, makin rame, dan ada saran untuk kupon donasi. Banyak ya, saking banyaknya komentar sampai ada yang nge-DM dan ngirim pesan di TikTok. Saya merasa ingin membantu Bapak juga, terus minta kakak juga untuk bantuin. Itu sebenarnya waktu kamu pas posting itu, kamu sendiri punya followers TikToknya ada berapa tuh? Itu di TikTok atau di mana? Di TikTok. Maksudnya waktu pertama kali dipost nggak ngerasa terfikirkan nggak bakal viral gitu? Nggak terpikir bakal serame ini. Bahkan nggak ada pikiran buat open donasi kayak gitu. Niatnya cuma membantu Bapak karena kan ngelihat Bapak kasihan, ditambah saya ingat almarhum ayah saya gitu. Kenapa tuh? Emang kenapa? Apa ada kemiripan apa gitu sama Bapak? Aku lihat Bapak jadi ingat. Gimana ya, di pandemi kayak gini Bapak masih semangat jualan gitu, meskipun hanya jualan agar-agar, dan beliau menjualnya dengan harga 500.
sedang pandemi Oh, kayak gini, jadi beliau seorang pekerja keras, jadi ingat sama almarhum ayah saya. oh ya karena Bayangin sama teman-teman pekerja ya. keras ya. Berarti untuk sebenarnya duit yang dibawa untuk beli nasi Padang itu adalah hasil menjual 10 Agar-agar yang 10 sebenarnya ya. agar-agar mau buat beli nasi Padang tuh. Bayangin teman-teman semua kalau misalnya lewatin daerah di Garut ya teman-teman, ketemu bapak ini diborong habis ya Tapi teman-teman. kalau boleh tahu harga satu bungkus nasi itu biasanya berapaan sih, Amel? Kalau misalnya kemarin Amel di ayam geprek berapa, mungkin di tempatnya Amel berapa. Jadi biar kita tahu kan, karena pastinya di daerah-daerah kan pasti beda gitu ya harganya. Kalau ayam geprek mah kayak kaki lima ya yang jualan ayam gepreknya, jadi harganya 12.000. Kalau untuk nasi bungkus dari warung itu 15.000. Oh gitu ya. Berarti memang ya bisa dikatakan memang ya saat itu Bapak benar-benar ya udah gitu clueless gitu ya. Cuma bawa uang 5.000 ya berharap apa yang sedapatnya aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya saat itu cuma nasinya aja atau cuma ya udah gitu. Yang penting dia bisa makan saat itu ya. Nah, tapi Amel setelah Amel unggah tuh di sosial media gitu ya, rame. Terus banyak juga yang ngajak untuk yuk open donasi aja buat Bapak gitu, buat bisa bantu. Nah, itu Amel yang dilakuin apa nih? Apakah Amel ketemu dulu sama si Bapak, Amel cari-cari lagi si Bapak ini di mana, atau open donasi dulu? Open donasi dulu Kak, karena saya yakin Bapak muternya pasti di daerah situ-situ. Nah, ketika uangnya sudah makin banyak, saya kaget, takutnya Bapak nggak ketemu. Jadi langsung saya cari rumahnya sampai ketemu gitu. Boleh tahu berapa sih kemarin hasil donasi yang didapetin? Kurang lebih dalam waktu 5 atau 7 jam itu 100 juta, 106 juta 48.000. Ya Masya Allah. Itu pun Allah. kan saya sudah tutup donasinya, masih banyak yang DM untuk ada yang ingin mengirim lagi. Oh, Masya Allah. Itu dalam waktu 5 sampai 7 jam ya. Open donasi terkumpul. Itu boleh tahu dari mana aja? Banyak ya yang DM. Dari Jadi followers aja gitu. Maksudnya tanpa dikenal. iya tanpa dikenal. Ini luar biasa ya, maksudnya kalau kita tahu ya mungkin awalnya juga kita lihat mungkin followers TikToknya Amel mungkin belum gemuk gitu ya waktu itu ibaratnya, tapi ternyata ketika meminta kesempatan untuk membantu itu semuanya bisa Langsung menengok langsung gitu ya. nengok untuk ikutan ambil peran untuk ikut sama-sama bantu. Ini kan luar biasa nih. Jadi Dan kalau itu, teman-teman kalau seperti Amel ini apapun yang dipunya kesempatan tersebut ya lakukan yang terbaik, nanti Allah yang akan ngasih jalan untuk jadi gitu. Emang rezekinya nih Bapak nih. Iya. Jadi dalam waktu 7 hari harus ngambil 100 juta gitu. Tapi kamu sendiri 7 udah jam. 5 sampai 7 7 jam. ngambilnya hari itu juga atau besoknya? Besoknya Besoknya. langsung dicairkan. Kamu sendiri udah sering ngambil duit ratusan juta di bank? Enggak, baru pertama kali, makanya donasinya langsung saya tutup karena saking banyaknya uang saya takut. Itu kan bukan hak saya, hak Bapak, takutnya makin banyak. Amanah soalnya ya. Tapi Amel ada nggak sih tergiur? Ya Allah, ini banyak banget gitu. Bolehlah buat Amel sedikit gitu. Enggak. Nggak ada ya. Kan yang pertamanya membantu, Kak. Masya Ya, Allah. itu keren ya. Ini lihat luar biasa ya. Beliau sendiri sebenarnya kalau dilihat dari skala ekonomi jauh lebih baik daripada Bapak gitu ya. Tapi kemudian Bapak tersebut atas wasilah dari Amel mampu menggalang sampai 100 juta rupiah. Bahkan Amel sendiri mungkin baru pertama kali untuk ngambil uang sebesar ratusan juta rupiah saat itu, dan yang pasti pertama kali ngambil ratusan juta itu pasti tegang. Udah pasti tegang nih. Nggak mungkin dia ngambil ratusan juta kemudian prosesnya semudah itu, narik uangnya kemudian jalan bawa pakai kantong plastik. Pasti enggak. Kalau pertama kali ngambil ratusan juta itu lewat teller atau lewat ATM tuh ngambilnya? Nggak mungkin lewat Oh, nggak boleh lewat ATM ya. Lewat teller. Terus gimana? Pakai pengawalan atau jalan sendiri apa dikawal teman-teman? Dikawal teman dan pakai polisi, Kak, biar uangnya lebih aman dan sebagai bukti juga. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang Amel ini emang niatnya emang udah baik ya dari awal, memang udah baik banget gitu untuk mendonasikan dana, mengumpulkan dana, terus selalu mengambil dana tersebut dan sama sekali nggak ada kepikiran buat ngambil atau apa gitu sampai akhirnya
ini sebagai bukti Amel ngajak teman-teman terus juga plus polisi sebagai bukti untuk langsung memberikan. Tapi itu ada gambaran nggak Amel waktu pengambilan uang terus juga pas pengambilan uang terus proses untuk datang ke tempat bapaknya? Ada foto atau video nggak ya? Ada videonya, ada di IG-nya. Video ada. Oh, video ada. Tapi kalau pas pengambilan uang di bank nggak ya? Ada. Ada Oh, videonya. lengkap ya. Nah, waktu diserahkan tuh gimana tuh? Jadi kita tahu ya, yang dipegang bapak ini Rp500, ya kan nih? 5.000. 500 harga satu ininya kan Rp500, ya kan? Yang dibawa waktu 5.000 gitu kan? Kemudian terkapitalisasi itu sekitar 200.000 kali lipat dari uang itu sampai 100 juta rupiah kan gitu. Dapat 10 juta aja pasti happy banget. Bapak itu bukan 10 juta tapi 100 juta rupiah. Itu gimana tuh ekspresinya beliau? Senang Kak, yang pastinya bapaknya kaget, senang, bersyukur. Terus bisa dapat alamat bapaknya gimana? Sampai sujud syukur si bapaknya. Oh, itu saya lihat videonya tuh, Masya Allah, luar biasa. Tapi itu pas waktu kan ya kita coba kronologis gitu ya, dari pengambil kan dari total gitu ya 5 sampai 7 jam akhirnya udah lihat total donasi yang terkumpul itu 106 juta. Lalu Amel ngerasa udah tutup aja karena ini amanah, takut juga gitu. Nah, terus setelah tahu uang terkumpul sebesar itu, Amel itu sebenarnya langsung ketemu Bapak dulu ngasih tahu bahwa ada donasi, atau Amel inisiatif untuk ngambil uangnya dulu baru ketemu Bapak? Enggak Kak, rencana saya donasi itu ditutup hari Sabtu, tapi karena ngelihat isi saldo ATM tiap menit makin nambah, saya takut, jadi saya langsung cari rumah bapaknya gitu. Jadi kamu bisa tahu rumahnya gimana? Kan dia nggak ninggalin alamat. saya cari-cari, nanya-nanya, alhamdulillah dimudahin sama Allah. Jadi setiap saya nanya, diliatin foto bapaknya, yang ditanya sama saya itu tahu gitu. Oh, bapak itu dari sana. Jadi saya susul. Ketika ditanya lagi, oh dari arah situ, disusul lagi gitu Kak. Untuk ketika saya nyampe ke rumah bapak, niatnya saya hanya meyakinkan dulu itu rumah bapak. Nah, rencananya besoknya mau saya mau cairkan ke bapaknya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi ya. Tapi Bapak udah tahu kalau misalnya Amel mau ngasih sesuatu gitu? Sebelumnya belum tahu. Tapi karena videonya sempat di take down ya, karena ada pihak keluarga yang tidak mengizinkan video bapak itu diunggah. Jadi ketika malam-malamnya saya dan teman-teman langsung ke rumah bapak meminta maaf dan memberi alasan kenapa saya upload video itu. Alhamdulillah keluarga bapak ngerti dan akhirnya mengizinkan untuk video itu di-up kembali. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman TikTok masih baik, meskipun sebelumnya saat video itu di take down saya sempat diserang sama teman-teman. Oh, disangka kabur gitu ya. Mungkin karena videonya di take down tiba-tiba, sedangkan uang sudah terkumpul banyak, mungkin gara-gara itu. Makanya ketika pulang dari rumah bapak dan dapat izin dari keluarga video itu untuk di-up kembali, saya langsung klarifikasi, saya ngomong langsung kenapa video itu di take down gitu. Alhamdulillah pada ngerti. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Berarti Amel ini bukan cuma sekedar ngerekam terus udah gitu ya, tapi emang usaha Amel untuk ngebantu Bapak tuh emang udah terlihat dari awal. Pertama kali Amel ketemu Bapak aja di tempat geprek aja udah ngerasa kayak udah ada rasa iba gitu kepada Bapak. Terus ketemu lagi di rumah makan Padang tempatnya ibunya Amel. Udah kayak Allah juga memang mempertemukan Amel dengan Bapak gitu. Jalannya Allah untuk ngebantuin si Bapak dari Amel gitu. Jalannya gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Dan ternyata Amel pun juga sangat amanah sekali gitu. Bukan cuma kumpulin dana terus udah, tapi benar-benar Amel juga cari tahu alamat Bapak di mana, terus ketemu sama keluarga, sempat juga dapat tekanan gitu ya, dikirain ini ngapain gitu, foto si Bapak main di upload aja, tapi
Amel tetap sabar, terus Amel juga pasti dapat tekanan juga dari followers gitu, disangka penipu atau apa, tapi luar biasa gitu, dan akhirnya uang itu terkumpul dan nyampe ke Bapak, Masya Allah. Masya Allah ya. Itu kita lihat videonya juga mengharukan banget ya, sampai mungkin beberapa akun-akun gemuk itu merepost kejadian ini, bahkan foto sujudnya juga menjadi salah satu bentuk meme kepedulian dari rakyat untuk rakyat gitu. Ini sebuah hal yang perlu dicontoh dan sangat menginspirasi ya. Betul. Nah tadinya kita mau minta ajak juga Amel, bisa ajak si bapak nggak gitu, tapi bapaknya kayaknya sekarang lagi rame keluarganya ya, mungkin ya lagi. Iya Kak, saya juga dapat pesan dari keluarganya, katanya untuk dalam waktu dekat sekarang bapak itu jangan dulu gitu, jangan dulu ada ini karena belum siap fisik sama mentalnya, kata keluarganya kayak gitu Kak. Baik. Nah sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat juga yuk seperti apa video yang Amel juga udah unggah, dan rasa syukur yang rasa syukur yang bisa kita lihat gitu ya dari sang bapak yang sampai bersyukur benar-benar. Kita lihat dulu ini dia. Masya Allah ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Berbuat baik itu nggak perlu syarat ya, nggak perlu harus kenal. Benar ya. Contohnya Amel sendiri, Amel melakukan hal ini hanya dengan sebuah niat, dan jarak kebaikan itu hanya dari handphone sama jempolnya, sedekat itu. Asal kita niat, kemudian jeli melihat ini sebuah peluang amal soleh, lakuin aja. Ini sebuah bukti ya, mungkin hanya sesuatu yang simple tapi impactnya pasti luar biasa banget ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Dan juga bertemunya Amel dengan Bapak ini udah Allah tentuin ya kan. Iya. Nggak selalu si Bapak sama Amel kalau makan bareng kan, makanya enggak kan. Kebetulan kalau lagi makan geprek bareng, makan padang juga bareng. Ini sama Bapak makan bareng bagaimana sih? Enggak, tapi memang Allah yang menentukan itu gitu. Momennya tuh memang disediakan sama Allah, tinggal kita yang ditunjuk sebagai pelakunya. Jeli ini sebuah momen untuk bisa berbuat kebaikan. Iya. Amel, sekarang sama Bapak gimana hubungannya? Masih suka tektokan sama keluarga atau gimana? Masih. Tadi sempat video call sama Bapak. Oh gitu, malah jadi akrab ya. Bapak ada cerita nggak? Ini uangnya mau dipakai buat apa atau seperti apa? Insya Allah katanya uangnya mau dibangun untuk rumah, terus untuk dipakai modal usaha, salah satunya bikin roda untuk Bapak berjualan, dan memberi kepada anak yatim. Allahu Akbar ya. Dia sendiri butuh tapi masih ngasih ke orang ya, Masya Allah. Aduh, itu dia ya. Si Bapak nggak mau berganti profesi jualan tuh, bukan agar-agar lagi, mungkin squishy atau mungkin marshmallow gitu. Kok squishy? Mungkin kan ada dengan modal lebih besar gitu. Masih agar-agar juga. Saat penyerahan donasi Bapak bilang
ingin menambah jualannya seperti martabak atau roti bakar kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Masya Tapi Allah. Bapak tetap mau kerja gitu ya, nggak langsung dapat uang terus langsung udah santai-santai. Boleh tahu nggak kalau Bapak sendiri tuh punya anak berapa gitu? Bapak punya anak 2, tapi istrinya sekarang sedang hamil lagi 3 bulan kalau gak salah. Oh gitu. Ya, Anaknya rezeki. masih kecil-kecil atau udah gede? Yang pertama seumuran saya, yang kedua 6 tahun 7 tahun, yang ketiga ini yang sedang dikandung. Aduh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak juga selalu bahagia gitu ya. Kumpul sama keluarga, tetap jadi kepala keluarga yang luar biasa gitu ya. Walaupun kita lihat seperti apa gitu, tapi kerja kerasnya beliau bisa terlihat sekali gitu ya. Jual agar-agar kalau kita pikir gitu ya, apalagi kalau mungkin di kota-kota besar gitu, di Jakarta atau di manapun itu, Rp500 untuk satu agar-agar. Kadang kita punya uang 500 aja kita lempar-lempar gitu. Benar, itu baru berarti banget buat si Bapak ya. Benar. Tapi teman-teman semua, di sini ada sesuatu yang walaupun mungkin yang diserahkan ke Bapak ini, Amel sendiri mungkin belum megang gitu ibaratnya, tapi langsung diserahkan semua ke Bapak. Tapi ada sesuatu yang mahal yang Amel punya, itu kebesaran hatinya. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, saya rasa di luar sana pasti banyak yang memiliki jiwa-jiwa besar, memiliki kepedulian yang luar biasa sekali, dan ini sesuatu yang bisa dicatat sebagai pahala jariah yang luar biasa. Nah, kita support Amel, kita doakan insya Allah Amel juga nanti akan banyak dapat rezeki lebih. Amin. Banyak dapat rezeki yang nggak terduga, banyak dimudahkan segala urusannya, karena memudahkan urusan si Bapak kan dan keluarganya. Betul. Tapi Amel ada keinginan lagi nggak misalnya nanti ketemu sama siapa lagi gitu, Amel rekam dan Amel donasi lagi, kumpulin donasi, atau udah cukup sekarang kapok karena ternyata ujiannya juga banyak gitu? Insya Allah mau dilanjut, Kak. Masya Allah. Semoga istiqomah ya, tetap menjaga amanah. Amin. Dan insya Allah uluran tangan para donatur gitu ya, yang tanpa kita tahu siapa mereka gitu ya, tapi mereka dengan ikhlas untuk menitipkan uang-uang tersebut lewat Amel, dan Amel juga tetap bisa amanah untuk bisa memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Masya Allah. Terima kasih banget Amel ya atas waktunya. Salam buat keluarga semua. Mungkin ada pesan apa gitu buat Bapak atau buat keluarga mungkin? Untuk Bapaknya, semoga Bapak selalu sehat dan uang yang telah Bapak terima semoga dapat digunakan dengan baik, semoga berkah untuk kedepannya. Untuk para donatur, semoga rezekinya makin ditambah sama Allah, semoga digantikan dengan yang lebih. Untuk saya, semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk kedepannya dan bisa memotivasi banyak orang. Masya Allah. Amin. Aduh, luar biasa. Ini saya ngerasa malu nih. Amel masih muda banget, tapi jiwa sosialnya luar biasa gitu. Lewat unggahan yang dilakuin, terus harus ngelewatin nyari alamat si Bapak, terus dapat tekanan dari sana sini, tapi tetap Amel kuat, dan ternyata Amel nggak mundur gitu, tetap Amel kuat di sini. Dan tadi betul, mudah-mudahan ini langkah awal Amel, langkah baik Amel yang bisa terus dilanjutin terus nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan banyak juga followers ataupun siapapun yang pemain sosial media juga bisa ngikutin juga ya. Bener. Karena ya sosial media bukan cuma sekedar happy atau cuma hiburan, tapi juga bisa mengajak orang untuk bersosialisasi juga ya. Masya Allah. Terima kasih Amel ya atas waktunya, luar biasa ini perbincangannya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua di mana di jagat sosmed ya, dimanapun ya. Nah teman-teman semua, kita lihat luar biasa sekali Amel dengan kebesaran hatinya. Coba kalau kita pikir Amel terima berapa rupiah sih? Nggak ada sama sekali. Jadi semua effort yang dilakukan semuanya diserahkan untuk si Bapak. Dan kemudian Bapak bisa memulai bisnisnya, usahanya, ngasih makan keluarganya, selama bisnisnya masih berputar. Semua donasi per rupiah yang teman-teman udah kasih, mahalanya bergulir terus buat teman-teman semua yang udah mendonasikan. Itu sampai beliau meninggal masih menafkahin anaknya, masih dengan kepanjangan dari rezeki itu. Masya Allah, tuh pahalanya, investasinya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi asbab pemberat pahala kita ke surga nanti ya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu kita juga pamit. Kalau gitu terima kasih sekali Amel.
Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu Dan lagi. teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga bisa share kalau misalnya tayangan kita bermanfaat. Benar. Jangan lupa untuk follow Follow. Instagramnya Amel juga dan juga TikToknya. Namanya apa itu? Elsa Amel. @Elsa Amel. Nanti ada kita Elsa taruh di Amel. sini ya. Oke, kita tulis ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.